Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang teori Trade and Factor. Beranggotakan saya sendiri, Fernaldita Anata Darmayanti, Rina Delvani, Mafatul Hasanah, Amanda Sri Munawaroh, Kisti Nurfazrina. Pendiri dan pengembang teori Trade and Factor. Frank Person dikenal sebagai Bapak Gerakan Bimbingan dalam Pendidikan Amerika. Person mencetuskan teori Trade and Factor yang kemudian dikembangkan lagi oleh beberapa penerusnya, yaitu Williamson, Patterson, Darley, dan Miller, yang tergabung dalam kelompok Minnesota. Pengertian teori Trade and Factor. Jadi, pengertian teori Trade and Factor adalah pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat dilukiskan dengan mengidentifikasikan sejumlah ciri sejauh tampak dari hasil testing psikologis yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian tertentu. Konsep dasar Trade and Factor. Nah, teori Trade and Factor ialah pendekatan mencoba secara intelektual logis dan rasional menerangkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi klien, cara pemecahan kesulitan-kesulitan, serta proses konselingnya didekati secara logis rasional. Konseling dengan pendekatan Trade and Factor yang dipelopori oleh Williamson, ini disebut pula konseling yang mengarahkan atau directed counseling. Karena konselor secara aktif membantu klien mengarahkan perilakunya kepada pemecahan kesulitan. Konseling semacam inilah yang banyak dilakukan oleh konselor di sekolah-sekolah, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, melalui pengolahan hasil tes atau angket, atau alat pengukur lainnya dapat diramalkan pula apa yang akan diperbuat oleh klien dalam situasi tertentu. Williamson berpendapat bahwa dasar konseling modern terletak pada keunikan individu dan juga identifikasi keunikan tersebut melalui pengukuran yang objektif. Penerapan teori and faktor. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian tindakan bimbingan konseling atau biasa disebut PTBK, yaitu penerapan konseling karir Trade and Factor dengan menggunakan teknik modeling untuk mengembangkan rencana pilihan karir penelitian. Nah, ini penelitian ini terdiri dari 7 tahapan, yaitu yang pertama tahapan identifikasi, diagnosis, prognosis, pelaksanaan, pemantauan, dan refleksi. Next. Tujuan konseling Trade and Factor. Yang pertama itu ada self clarification atau kejelasan diri. Yang kedua itu self understanding atau pemahaman diri. Yang ketiga self acceptance atau penerimaan diri. Yang keempat self direction atau pengarahan diri. Dan yang terakhir itu ada self actualization atau perwujudan diri. Next. Teknik konseling Trade and Factor. Yang pertama, attending. Attending dapat dipahami sebagai usaha pembinaan untuk menghadirkan klien dalam proses konseling. Yang kedua, mengundang pembicara terbuka. Ajakan terbuka untuk berbicara memberi kesempatan klien agar mengeksplorasi diri sendiri dengan dukungan pewawancara. Yang ketiga, parafase. Parafase adalah esensi mengulangi kata-kata atau pemikiran-pemikiran kunci dari klien dalam rumusan-rumusan yang menggunakan kata-kata konselor sendiri. Yang keempat, refleksi perasaan merupakan keterampilan konselor untuk merespon keadaan perasaan klien terhadap situasi yang sedang dihadapi. Yang terakhir, meringkas. Meringkas adalah suatu proses untuk memandu berbagai ide dan perasaan dalam satu pernyataan pada akhir suatu unit wawancara konseling. Next.
Teknik teori trait and faktor. Analisis merupakan Ada langkah analisis. mengumpulkan informasi atau data dari klien seperti kemampuan, minat, motif, kesehatan, dan karakteristik lainnya. Data yang dibutuhkan pada tahapan analisis ini dapat dibuatkan klarifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu data vertikal atau menyangkut diri klien, terdiri atas data fisik, kesehatan, ciri-ciri fisik, penampakan fisik. Kemudian yang kedua data psikis, contohnya seperti bakat, minat, sikap, cita-cita, hobi, kebiasaan, dan kemudian data horizontal. Data horizontal itu berkaitan dengan latar belakang atau lingkungan. Kemudian data keluarga, yaitu kehidupan di sekolah, tempat tinggal. Next. Tahap-tahap konseling trait and faktor. Yang pertama yaitu analisis. Analisis merupakan langkah mengumpulkan informasi tentang diri klien beserta latar belakangnya. Kemudian yang kedua sintesis adalah usaha merangkum, menggolong tahap analisis yang disusun sedemikian sehingga dapat menunjukkan keseluruhan gambaran tentang diri klien. Kemudian yang ketiga, diagnosis. Model diagnosis dalam konseling trait and faktor merupakan tahapan pertama yang menginterpretasikan data melalui proses penarikan kesimpulan permasalahan diri klien secara logis berupa identifikasi masalah. Kemudian yang keempat, prognosis. Tahap keempat dalam konseling. Menurut Williamson, prognosis ini bersangkutan dengan upaya memprediksikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan data yang ada sekarang. Next. Yang kelima yaitu konseling, treatment. Dalam konseling, konselor membantu klien untuk menemukan sumber-sumber pada dirinya sendiri, sumber-sumber lembaga dalam masyarakat guna membantu klien dalam penyesuaian yang optimum sejauh dia bisa. Kemudian yang keenam, follow up. Tindakan lanjut merujuk pada segala kegiatan membantu siswa setelah mereka memperoleh layanan konseling, tetapi kemudian menemui masalah-masalah baru atau munculnya masalah yang lampau. Next. Kemudian kelebihan dari metode trait and faktor yang pertama itu menekankan pada penggunaan data tes objektif, membawa kepada upaya perbaikan dalam mengembangkan tes dan penggunaannya, serta perbaikan dalam mengumpulkan data lingkungan. Kemudian yang kedua, penekanan yang diberikan pada diagnosis mengandung makna sebagai suatu perhatian terhadap masalah dan sumbernya, mengarahkan kepada upaya pengereasikan teknik-teknik untuk mengatasinya. Kemudian yang ketiga, penekanan pada aspek kognitif merupakan upaya menyeimbangkan pandangan lain yang lebih menekankan efektif atau emosional. Next. Di sini ada kelemahan teori trait and faktor. Yang pertamanya itu yaitu kurang diindahkan adanya pengaruh dari perasaan, keinginan, dambaan, aneka nilai budaya, nilai-nilai kehidupan dan cita-cita hidup terhadap perkembangan jabatan anak dan remaja, serta pilihan program atau bidang studi dan bidang pekerjaan. Kemudian yang kedua, diandalkan bahwa pilihan jabatan dan pilihan program studi terjadi sekali saja. Dan ini pun bersifat keputusan terakhir atau definitif dengan berpikir secara rasional. Kemudian, kurang diperhatikannya peran keluarga dekat yang ikut mempengaruhi rangkaian pihak anak dengan cara mengungkapkan tahapan atau dambaan dan memberikan pertimbangan untung rugi sambil menunjuk tradisi keluarga, tuntutan mengingat ekonomi keluarga, serta keterbatasan yang konkret dalam kemampuan finansial dan sebagainya. Kemudian kurang diperhitungkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat yang ikut memperluas atau membatasi jumlah pilihan yang tersedia bagi seseorang. Kemudian kurang disadari bahwa konstelasi kualifikasi yang dituntut untuk mencapai sukses di suatu bidang pekerjaan atau program studi dapat berubah selama bertahun-tahun yang akan datang. Dan kemudian pola ciri kepribadian tentu belum pasti
sangat membatasi sejumlah kesempatan yang terbuka bagi seorang, karena orang dari berbagai pola ciri kepribadian dapat mencapai sukses di bidang pekerjaan yang sama. Mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.